Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel M Romo. Sekedar membagi pengalaman saya yang pernah sudah saya alami. Pokoknya kalau mau setar mobil usahakan periksa dulu tongkat prosneleng dan injak pedal kopling. Ini pedal kopling, injak pedal kopling, baru tongkat prosneleng dikasih pray dulu. Setelah itu baru dikasih bunyi mobil. Ini kontaknya saudara, kelihatan. Nah, kasih bunyi mobil. Yang sebelah kiri injakan ini, sebelah kiri rata-rata sebelah kiri itu kopling, sebelah yang bagian tengah sini itu rem, sebelah kanan ini gas. Ini khusus bagi pemula yang mau belajar mengemudi dari 0 sampai bisa. Begitu mobil sudah pray, langsung start. Kami itu saya tegaskan jangan sampai lihat ke belakang, karena orang itu kalau sudah kebiasaannya begitu nanti jadinya begitu. Biar bawa mobil trek juga sampai buka pintu kasih keluar kepala lihat spion, begitu saudara.
Iya, kamu perhatikan sebelah kanan saja, nanti pas yang sebelah kiri kalau ada apa-apa jadi tidak tahu, jadi nabrak. Jangan-jangan sampai pas kalau kamu putar ke arah ke kanan, mundur mau ke kanan, yang sebelah kiri pasti nyangkut-nyangkut pagar, patah-patah. Spion sebelah kiri patah kalau kamu nggak perhatikan. Makanya usahakan belajar tuh spion, intinya itu ada di spion, saudara-saudara. Nah, dan satu lagi saudara, kalau belajar, karena orang itu biasanya dari kebiasaan saudara. Kalau kita belajar mengemudi atau belajar mobil itu dari pertama belajarnya suka melihat ke belakang, tidak memperhatikan. Kalau mau mundur nengok ke belakang, kepalanya dikasih keluar ke belakang, atau lihat di kaca tengah itu ke belakang. Kebanyakan kalau mobil kecil ada di kaca tengah itu kita bisa lihat ya. Jangan sekali-sekali kalau waktu belajar tuh nengok ke belakang, itu salah sekali. Kalau menurut pengalaman saya, kalau belajar usahakan tuh lihat spion. Spion itu perhatikan, pokoknya lihat spion, kanan kiri itu spion, perhatikan. Karena kalau orang belajar baru pemula itu biasanya lihat spion itu ini apa, berubah pandangan kita itu kayak lain dari pandangan yang nyata begitu. Karena lihat spion itu kan arah sebaliknya, yang kanan bisa menjadi kiri, yang kiri bisa menjadi kanan, begitu arah sebaliknya. Makanya kalau belajar mengemudi itu harus saudara perhatikan tuh spion, jangan sekali-sekali nengok ke belakang. Kalau nengok ke belakang nanti sampai lama, sampai bisa bawa mobil tetap kebiasaan nengok ke belakang karena nggak percaya dengan spion, begitu saudara-saudara. Nah, contohnya kayak begini saudara, saya praktekkan langsung saudara. Nah, ini kan kaca spion. Nah, itu kan jadi kelihatan sudah, kaca spion itu sudah kelihatan itu saudara. Kalau saudara duduk di tempat kemudi begini, lihat belakang itu sudah kelihatan saudara. Itu perhatikan spion, tidak usah kasih keluar nengok ke belakang begini, tidak usah. Nah, itu salah. Kalau nengok belakang begini salah itu saudara. Nah, harus pandangan ke spion saja. Walaupun mobil sudah jalan tuh harus sering-sering melihat spion kanan kiri. Ini spion, posisi spion kanan. Nah, spion sana juga kelihatan di saudara, itu spion yang di sana itu kelihatan juga, kelihatan dari bagian belakang. Nah, kalau mau apalagi kalau mobil kecil itu lebih enak, ada spion di tengah sini. Jadi bisa ini kalau lihat spion tengah sini sudah tembus ke belakang. Tapi kalau mobil trek tidak tembus karena terhalang sama bak. Jadi kalau orang yang mengemudikan trek itu mengandalkan spion kanan kiri saja, itu enggak spion, lihat spion, lihat spion. Kenapa saya bilang kalau belajar itu, nah ini kan saya posisi di ruang pengemudi, ini setirnya nih kelihatan tuh saudara. Kalau sudah jalan menggoyang setir tuh segini aja sudah saudara, begini sedikit aja begini, sedikit begini itu pasti lurus mobil. Tapi kalau saudara tuh goyangnya terlalu banyak begini, panjang begini, ini pasti putarannya itu terlalu jauh. Pasti nanti saudara kasih kembali begini terlalu banyak lagi, belok lagi, kasih kembali lagi begini terlalu banyak lagi, pasti nggak bisa lurus, jalannya nggak bisa lurus. Nah, lebih baiknya sudah dipegangi begini. Kalau jalan pelan pegangi saja setir, ini sambil digoyangkan. Setir itu harus digoyangkan, kalau tidak goyangkan itu pasti belok. Kelihatannya tidak belok, itu pasti belok. Makanya setir harus begini. Kalau sudah mulai ke kanan semuanya belok kanan, sini kasih kembali lagi sedikit aja begini, ya sudah itu kasih kembali lagi sedikit begitu. Intinya mutar setir itu sedikit aja saudara. Nah, ini sebenarnya belajar tuh paling enak itu mobil trek kalau menurut pengalaman saya sih. Karena kalau mobil sejenis solar itu tidak gampang mati. Intinya itu di spion saudara, jangan sekali-sekali tengok ke belakang ya. Ini macam spion tengah itu bisa dimanfaatkan kalau bawa mobil kecil. Kalau mobil besar itu kan kalau trek kebanyakan tidak bisa melihat belakang dari kaca spion tengah karena terhalang sama bak mobil. Jadi harus mengandalkan kiri sama kanan. Nah,
sekian dulu saudara-saudara, nanti lain kali saya akan lanjut lagi bikin tutorial selanjutnya. Banyak yang harus dibahas kalau orang mau belajar mobil itu. Insya Allah mudah-mudahan saya buat tutorial ini bermanfaat bagi orang yang mengemudi, yang mau belajar mengemudi dari nol sampai bisa. Ya, ini menurut pengalaman saya sih saudara. Ini bukan kasih tahu atau bagaimana, tidak, saya cuma membagikan pengalaman saya. Ya, sekian dulu lah saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.